Pemirsa, kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG memasuki babak baru setelah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengaku telah menyerahkan puluhan nama kepada penyidik Kejaksaan Agung. Sejumlah tokoh yang disebut dalam pengakuannya langsung memberikan bantahan. Fenomena ini pun memunculkan pertanyaan sejauh mana pengakuan Sony dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang lebih luas. Penyidikan kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis terus berkembang. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya yang telah ditetapkan tersangka, melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan puluhan nama kepada penyidik Kejaksaan Agung. Nama-nama itu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari unsur eksekutif, legislatif, hingga pihak lain yang diduga terkait dengan pengelolaan program makan bergizi gratis. Dan gizi saja, siapa saja sih bang nama-namanya? Waduh, kan ada beberapa nama yang disebutkan semalam itu, ada sekitar 26 atau 27 nama. Itu baru sebagian dari menurut dia yang disebutkan, melibatkan banyak tokoh-tokoh mereka ternama di Republik ini. Artinya bahwa kalau disebutkan nama-nama itu, pasti tentunya tidak awam lagi nama-nama itu untuk masyarakat atau rakyat begitu dengar nama-nama tersebut. Namun pengakuan itu segera memicu respon. Sejumlah tokoh yang namanya dikaitkan dengan kasus ini secara terbuka membantah memiliki hubungan maupun keterlibatan sebagaimana yang disebutkan. Ini saya sampaikan kepada Dan, silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nur Rahman, staf saya. Akhirnya silakanlah mereka berhubungan, saya sudah tidak ngerti apa-apa. Nah, waktu Pak Dadan ke sini berapa minggu yang lalu, saya tanya Pak Dadan gimana itu, rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya. Cuma karena saya yang minta tolong kepada Dan, itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Gelombang bantahan ini menambah dinamika dalam proses penegakan hukum. Di satu sisi, pengakuan tersangka dapat menjadi petunjuk awal bagi penyidik untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain. Namun di sisi lain, setiap tuduhan tetap harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tadi ada beberapa media nanya ke saya, apakah kami sudah menerima permohonan JC ya oleh salah satu tersangka, yaitu tersangka SS. Benar, kami sudah menerima permohonan tersebut ya. Dan demikian permohonan itu sedang kami teliti, kami pelajari kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapat ya. Itu yang kami pelajari saat ini, sehingga nanti akan menentukan apakah permohonan JC ini bisa diterima atau tidak ya. Kasus makan bergizi gratis kini menjadi perhatian publik karena menyangkut salah satu program strategis pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program makan bergizi gratis. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.